Udah, Ustazah. Pengantar. Ya udah, Ustazah. Sudah. Apa yang dikatakan majas? Gaya bahasa. Gaya bahasa ya dalam pengertian bahasa Indonesia. Majas adalah gaya bahasa. Semua gaya bahasa namanya majas. Tapi Ibu sudah terangkan perbedaannya majas dalam balaghah. Siapa tahu? Tidak tahu ya. Oke. Kalau tidak tahu tuh Pinjaman. apa? Pinjaman. Kata Kata pinjaman. pinjaman. Oh ya. Nah, ya. Majas itu dibagi lagi nanti ya. Sudah Ibu terangkan ya PPT-nya apa pembagiannya sudah ya kerangka di kelas ini, di kelas yang satu lagi sudah kayaknya. Sudah kerangkanya majas apa saja yang mau kita pelajari ini dalam minggu ini. Sudah? Kalau sudah jawab supaya Ibu ingat nih. Majas apa aja kira-kira yang pembagiannya majas apa saja? Yahya ingat? Majas lugawi, mursal, wal isti'arah. Majas lugawi, majas mursal, majas akli, kinayah ya. Nah, kalau isti'arah itu termasuk majas lugawi. Yang salah ya. Majas lugawi, majas mursal, majas akli, kinayah. Lalu di majas kita sekarang hari ini fokus kepada majas lugawi. Apa yang dikatakan majas lugawi? Coba itu ya. Ya, bentar ya. Oh, ini udah contoh. Yang itu yang kotak-kotak itu berarti PPT sebelum ini. PPT sebelum ini. Ah, itu yang ada gambar-gambarnya itu, yang ada warna. Oh, tamsiliyah itu ya. Tamsiliyah sudah. Istiarah tamsiliyah. Coba ini dia. Ini dia. Sudahkah ini di kelas ini Ibu bentangkan? Ibu terangkan. Sudah belum? Belum, Ustazah. Belum. Nah, tadi kalau dalam bahasa Indonesia, majas adalah gaya bahasa. Jadi semua gaya bahasa itu namanya majas. Itu. Sementara dalam bahasa Arab, majas itu hanya bahagian dari ilmu apa? Ilmu bayan. Ya, ilmu bayan. Jadi tidak masuk kajian ilmu badiah. Yang utama daripada majas ini artinya adalah istiarah, peminjaman kata. Sudah Ibu berikan contoh minggu lalu? Tolong sebutkan apa contohnya waktu pengantar. Bunga matahari tersenyum. Iya. Jadi kata kerja yang bukan miliknya itu sudah pasti majas. Kalau matahari bersinar itu kan cocok ya. Berarti tidak terjadi majas. Tapi kalau matahari tersenyum di pagi hari, bintang tersenyum, bunga tersenyum, burung-burung bernyanyi, nyiur melambai, apa lagi? Apa lagi? Langit itu menangis. Langit menangis, itu majas namanya. Jadi antara fi'il dan fa'ilnya itu ada pinjaman kata, pinjam, meminjam dia. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa itu? Itu termasuk personifikasi, penginsanan yang mati memakai kata kerja yang hidup. Yang apalagi yang tidak berakal memakai kata yang berakal. Burung kan tidak berakal pakai bernyanyi. Bernyanyi itu milik manusia. Burung bernyanyi. Bunga kan mati ya. Bunga itu mekar harusnya tapi dipakai bunga tersenyum di taman. Ya. Nah, itu pengertiannya. Jadi mahwal majas majas lafzul musta'malu fi ghairi mawdi'alahu li'alaqatin ma'a qarinatin maniatin min iradatil maknal haqiqi. Sudah Ibu terangkan? Jangan buang waktu kita nih.
Sudah Ibu jelaskan? Belum, Ustazah. Belum. Ah, ya, cepat nangkap ya. Majas lugawi, so ada lagi majas lain ya, yaitu lafaz. Lafaz yang digunakan, mustakmal itu digunakan, ya, tidak pada tempatnya. Jadi burung bernyanyi itu tidak pada tempatnya. Tempatnya adalah untuk manusia. Jadi tidak pada tempatnya. Ya, li'alaqatin karena ada hubungan dengan karenanya. Karenanya ialah burung. Kalau manusia bernyanyi itu terhubung itu. Ada hubungannya. Kalau ini li'alaqatin ma'akadinatin dari makna yang sesungguhnya. Kalau makna sesungguhnya artinya apa? Yang kata bernyanyi itu, Lutfia? Bernyanyi. Enggak, bernyanyi menurut arti yang sesungguhnya, bernyanyi. Pasti olah vokal, ada nada-nada, ada do re mi fa sol la si do, ya. Nah, itu yang arti yang sebenarnya. Sekarang enggak bisa digunakan untuk itu. Nah, itu artinya, tapi ada hubungannya. Apa hubungannya? Sama-sama ada irama yang menyenangkan. Itu majas. Antum udah tahu, nanti contohnya kita perbanyak ya. Al-alaqah baina makna hakiki dan makna majazi qad takunu musyabahah. Yang lain menyimak ya. Awas kalau nak nyimak nanti tidak dapat ujiannya. Wa qad takunu ghaira musyabahah. Apa pula ini artinya? Hubungan antara makna hakiki dengan makna kiasan, majazi itu kiasan, kadang-kadang sejalan dan kadang-kadang tidak sejalan. Karenanya kadang-kadang diucapkan lafziah dan kadang-kadang tersembunyi, tidak disebutkan. Paham tidak ya ini ya? Paham tidak ya? Makna hakiki dengan makna majazi itu maksudnya apa? Nah, ya. Bernyanyi, makna hakikinya yang tadi, ya bernyanyi. Tapi makna majazinya adalah majas dari mana? Dari berkicau. Ya, jadi ini yang diolah tidak ke kiri, tidak ke kanan, di kata-kata itu saja. Ya, satu. Yang kedua, ini yang membedakan antara majas lugawi dengan tasbih tamsil, dengan tasbih dimni. Itu terjadi pada kalimat. Kalau ini terjadi pada kata. Terjadi pada kata. Catat itu. Nah, jadi kalau itu yang satu ya, rumus itu ada di saya, tidak ada di buku itu. Yang kedua, kalau pada isti'arah ini atau majas ini, yang tertulis salah satu. Kalau tidak musyabah, kalau tidak musyabah bih. Berarti apa? Berarti apa? Salah satu rukun tasbihnya, disimpan. Kalau pada tasbih lugawi wajib ada. Nah, contohnya kau bagaikan matahari. Mana musyabahnya Lutfia? Kau. Mana musyabahnya? Matahari. Wajib ada. Bukan tasbih namanya kalau tidak ada. Yang boleh hilang apa? Yang boleh hilang ada tasbihnya atau wajhu sibihnya. Boleh hilang. Atau dua-duanya ada tasbih dan wajhu sibihnya. Jadi tasbih balik dia. Ya. Tapi kalau pada isti'arah ini wajib hilang. Nah, contoh. Gimana ya supaya saya melihat wajah antum nih, saya enggak ngelihat wajah tuh kayaknya enggak nyambung itu. Disingkirkan sebentar Aisyah. Ini siapa apanya ini? Siapa ya. Nah, paham sampai yang tadi aja minimal, paham ya? Kalau pada tasbih musyabah bih wajib ada. Kalau pada isti'arah salah satu harus hilang. Sekarang antum tulis ya.
Antum imla udah pintar ya. Jangan tulis. Apa tadi contohnya? Burung-burung bernyanyi di pohon. Coba tulis. Pakai bahasa Indonesia aja dulu boleh. Kalau yang pintar bahasa Arabnya langsung Arabnya. At-tuyur tughani fauqal aghsan. Itu Arabnya. Burung-burung bernyanyi di atas pohon, dahan. Siapa yang mau bahasa Arab silakan, karena Ibu belum tahu apa kemampuan antum ya, imla atau apanya. Yang penting ngerti dulu. Apa contoh kita? Burung-burung bernyanyi di atas pohon. Satu pola saja antum kuasai, nanti Ibu kasih contoh yang lain pasti bisa. Nah, apa tugas kita yang pertama? Rumus kita apa tadi? Salah satu rukun disimpan. Rukun 4 nih. Salah satu musyabah atau musyabah binya itu disimpan atau tidak ada gitu. Tidak ada dalam kalimat. Contoh, burung-burung bernyanyi. Tuh, garis bawahi bernyanyi. Garis bawahi bernyanyi. Apa maksud Ibu? Garis bawahi bernyanyi, tandanya di situ terjadinya peminjaman kata. Yang seharusnya apa? Berkicau. Tapi yang tertulis, yang disebutkan bernyanyi. Bernyanyi itu adalah pinjaman. Ya. Ada rumus yang lain. Antum tunduk aja ke rumus lagi. Yang dipinjam itu adalah musyabah bih. Rumus. Kalau rumus tidak boleh dilanggar. Kalau terbalik salah jawabannya. Yang dipinjam itu namanya musyabah bih. Berarti musyabahnya adalah apa? Berkicau. Berkicau. Jadi pada kalimat burung-burung bernyanyi, di garis bawahi bernyanyi, itu adalah istiarah. Yang tertulis musyabah bih, yang tersimpan yang sebenarnya yaitu berkicau. Rumus kedua. Rumus kedua, ini agak pusing. Ini paling susah balaghah di sini. Istiarah ya. Nah, apa rumus yang kedua? Coba sebutkan ya rumus kedua. Yang dipinjam itu pasti namanya musyabah bih. Jangan terbalik. Kalau terbalik 0 nilainya. Ya. Ada rumusnya, nanti buka buku itu ada rumusnya. Masuriha bihi al musyabbah bih. Nah, berarti musyabahnya mana? Berarti musyabahnya mana? Makna yang aslinya. Makna yang aslinya. Apa itu? Berkicau. Ya, berkicau. Nah, rumus ketiga. Rumus ketiga. Jika yang tertulis itu musyabah bih, namanya istiarah tasrihiyah. Panjang nih, uraiannya panjang. Namanya apa? Istiarah tasrihiyah. Nah, bisa kita satukan rumusnya. Apa dikatakan istiarah tasrihiyah? Adalah istiarah yang tertulis adalah musyabah bihnya. Terjadi pada kata dan kata itu musyabah bihnya. Ya. Rumus keempat. Apa yang melarang bernyanyi itu dari arti yang sebenarnya? Apa yang melarang? Ada kata, pasti ada kata dalam kalimat itu yang melarang dari arti yang sebenarnya. Kalau Susi bernyanyi, tidak ada yang melarang bernyanyi itu dari arti yang sebenarnya, karena Susi memang bernyanyi. Ini burung bernyanyi. Apa yang melarang bernyanyi itu dari arti yang sebenarnya? Ya. Karena burung, Ustazah. Burung. Nah, burung itu namanya qarinah. Burung namanya yang melarang lafaz istiarah itu dari arti yang sebenarnya adalah burung. Ya. Nah, sekarang Ibu coba yang lain. Bulan
tersenyum di langit. Bulan tersenyum. Terjadi pada kata tersenyum. Ya, mana musyabahnya? Bulan tersenyum di langit. Mana musyabahnya? Bersinar. Bersinar. Mana musyabah bihnya? Tersenyum. 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 Apa yang melarang tersenyum dari arti yang sebenarnya yang ada ya namanya orang tersenyum ya? Tidak mungkin nih. Ini tersenyum masa bulan tersenyum. Jadi mana yang melarang tersenyum dari arti yang sebenarnya? Matahari. Bulan. Apa tadi bulan ya? Berarti bulan itu qarinah namanya. Qarinah. Yahya paham Yahya? Yahya anak foto aja. Yahya paham Yahya? Paham Ustazah. Ya. Baik. Apa lagi? Satu lagi ini. Yang ketiga harus tahu nih. Bunga tersenyum di taman. Bunga-bunga itu tersenyum di taman. Garis bawahi tersenyum. Berarti istiarahnya tadi pada tersenyum. Nah, tersenyum itu sebagai Musyabah bih. musyabah bih. Kalau musyabah bih tertulis namanya istiarah tasrihiyah. Ya. Mana musyabahnya? Mana musyabahnya? Mekar ya? Mekar. Betul. Siapa yang jawab tuh Zuniko? Mekar. Ya. Mana yang melarang tersenyum itu dari arti yang sebenarnya? Bunganya itu. Bunga. Jadi kalau ibu tanya, aina karinatuhu? Mana karenahnya? Bunga. Ya, ada 3 contoh kita sudah paham. Siapa yang tidak paham, tanya kepada yang paham ya. Karena waktu kita sedikit. Nah, sekarang tentu antum diminta menguraikannya. Ya, lihat catatan antum ya. Antum nanti dalam ujian tentu diminta menguraikan, menganalisisnya. Bagaimana caranya kalau seperti tadi burung tersenyum di atas pohon. Nah, antum garis ya. Apa tadi? Tersenyum. Tersenyum yaitu musyabah bih ya. Urainya begini. Dengarkan baik-baik. Antum hafal dulu karena antum pemula soalnya. Bagaimana menguraikannya? Diserupakan ya. Diserupakan apa tadi contohnya? Apa yang tersenyum tadi? Tersenyum Ustazah. Tadi Ustazah. Ya apa? Bintang atau apa tadi barusan? Bunga itu tersenyum. Bunga ya. Kita satu contoh ya. Diserupakan tersenyum dengan mekar. Tapi kalau bulan tersenyum, diserupakan tersenyum dengan bersinar. Dia harus banyak kosakata ya Bu. Ya. Kalau bintang tersenyum, diserupakan tersenyum dengan bersinar. Nah, sekarang kita ambil contoh saja satu, mantapkan. Apa tadi bunga ya? Bunga apa? Bunga. Nah, bunga tersenyum di taman. Diserupakan mekar dengan diserupakan mekar dengan tersenyum. Nah, pasti begitu bunyinya. Jadi berarti tersenyum itu musyabah bih. Diserupakan titik-titik dengan titik-titik. Nah, sesudah dengan itu rumusnya adalah musyabah bih. Diserupakan mekar dengan tersenyum. Dah? Kemudian dipinjam lafaz musyabah bih. Ulangi. Kemudian nanti Arabnya nanti. Kemudian dipinjam lafaz musyabah bih yaitu lanjutkan. Dipinjam lafaz musyabah bih yaitu tersenyum. Untuk musyabah yaitu mekar menurut istiarah tasrihiyah. Dan tulis menurut istiarah tasrihiyah. Karinatuhu karenanya huwa bunga.
Nah, karenanya bunga. Ya, begitu ya. Dihafal ya. Para Dityo dengar ya. Ya, ibu tidak akan mengulang. Ya, tidak akan mengulang 2 kali. Di bunga tersenyum di kamar. Yuk kita ramai-ramai menguraikan pada tersenyum. Diserupakan. Apa dulu? Diserupakan tersenyum dengan mekar. terbalik. Terbalik. Kalau terbalik salah ya. Tidak ada nilainya. Diserupakan mekar dengan tersenyum. Nah, itu berarti musyabah bihnya tersenyum. Kalau diserupakan tersenyum dengan mekar, mekar itu musyabah bihnya. Jadi yang pinjaman itu yang tertulis ya, jadi musyabah bih dia ya. Ya, musyabah bih itu apa artinya? Ingat enggak? Apa arti musyabah bih? Tempat penyerupaan. Ya, tempat penyerupaan. Anta kal bahri. Nah, mana musyabah bihnya? Bahri di tasbih kemarin. Bagaimana bunyinya? Diserupakan kamu dengan bahri, laut gitu. Nah, itu dicamkan. Itu yang membuat antum nilainya jatuh ya. Nah, ulangi sekali lagi. Diserupakan Mekar dengan tersenyum. mekar dengan tersenyum. Kemudian dipinjam lafadz musyabah bih yaitu tersenyum tersenyum. Untuk musyabbah yaitu mekar. Menurut istiarah tasrihiyah. Karinatuhu ya bunga. Sekarang saya coba kalimat yang baru. Laut pun marah. Saja. Laut pun marah. Nah, tapi marah apa ya kalau untuk laut ya? Belum susah juga untuk jadi nanti. Apa? Kucing meraung-raung kesakitan. Kucing meraung-raung kesakitan. Di mana kira-kira kata pinjamannya? Meraung-raung. Meraung, karena meraung itu milik manusia. Dipakaikan untuk kucing. Nah, itu pasti itu istiarah. Meraung. Harusnya kucing apa? Mengeong ya? Mengeong. Iya, mengeong. Jadi mana musyabah bihnya? Meraung-raung. Meraung-raung. Nah, kalau begitu bagaimana menganalisisnya? Diserupakan titik-titik dengan titik-titik. Coba untuk isi. Diserupakan Meraung dengan diserupakan ulanglah. Ini Ahmad salah itu. Ulangi. Diserupakan apa? Diserupakan mengeong dengan meraung-raung. Nah, ya. Diserupakan mengeong dengan meraung-raung. Berarti musyabah bihnya mana? Meraung-raung. Meraung. Nah, itu berarti dipinjam ya. Kemudian apa? Dipinjam lafadz musyabah bih yaitu meraung-raung. Untuk siapa dipinjam? Untuk apa dipinjam? Untuk mewakili untuk mengeong. Menurut istiarah tasrihiyah. Karinah tuhu, karinahnya kucing. Pak, mantap. Mantap ya. Nah, mantap. Sudah? Ada satu langkah lagi. Udah Albi. Paham Albi? Nah. Alhamdulillah. Nah, ya. Tasbih apa namanya? Istiarah apa namanya? Tasrihiyah. Istiarah tasrihiyah. Istiarah. Berarti jawaban istiarah tasrihiyah itu apa? Yang tertulis adalah musyabah bih. Ya. Nah, ada satu langkah lagi. Saya tanya. Tersenyum tadi ya. Tersenyum itu fiil atau isim? Fiil. Fiil. Ya, fiil. Istiarah tasrih asli.
Nah, istiarah tasriyahnya sudah tahu ya. Kemudian karena dia terjadi pada fiil, nah ini rumus nih. Kalau terjadi pada fiil, karena nanti mungkin ada terjadi pada isim. Karena terjadi pada fiil, namanya makniyah. Istiarah tasriyah, namanya tabaiyah. Apa rumusnya? Kalau terjadi pada fiil, namanya tabaiyah. Tabaiyah. Sudah? Jadi lengkapnya urainya apa? Kalau apa tadi burung bunga tersenyum ya, bunga tersenyum di taman adalah istiarah, istiarah, Tasrihiyah. tasriyah, Tabaiyah. tabaiyah. Mantap ya. Lalu kalau ditanya, kalau udah pintar, ditanya bagaimanapun pasti bisa menjawab. Kenapa dinamakan tasrihiyah? Karena yang tertulis musyabah bihnya. Bagus, mantap. Yang kadang tertulis musyabah bih. Kenapa dinamakan tabaiyah? Karena terjadi pada Terjadi pada fiil. fiil. Terjadi pada fiil. Jadi apa yang ditanya harus jawabnya benar, jangan terbolak-balik. Ya, Aim. Sudah. Satu lagi ya, satu lagi apa ya? Coba ya antum deh. Antum bikin contoh yang ada istiarahnya. Nanti kita olah bersama apa? Di bunga tersenyum. Ini. Khatib itu berpidato di atas mimbar. Ada nggak terjadi istiarah di situ? Khatib itu berpidato di atas mimbar. Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Itu kalimat biasa. Khatib berpidato di atas mimbar. Tapi kalau ada seorang khatib, lantang suaranya menggelegar, kemudian bagus, kemudian seakan-akan kita memberikan suatu penggambaran. Khatib itu mengaum di atas mimbar. Berarti dia menggunakan kata kerja, bukan kata kerja dia. Ya, jadi terjadi pada mengaum. Khatib yang bagaimana? Bukan khatib yang suaranya sendu, pelan, tidak. Khatib yang suaranya orator, apa namanya? Apa namanya itu? Yang hebat itu. Menggelegar itu. Untuk menguatkan bahasa kita, wah khatib itu mengaum di atas mimbar. Di mana terjadinya? Jawab. Di mana terjadinya? Majasnya, istiarahnya? Fiil. Dia ya di mana? Di kalimat mana? Mengaum. Mengaum. Itu berarti itu pinjaman. Ya. Apa yang sebenarnya? Yang seharusnya apa? Berpidato. 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 Ada berpidato, ada mengaum. Yang tertulis mengaum. Nah, sekarang tolong uraikan kayak tadi. Diserupakan titik-titik dengan titik-titik. Diserupakan mengaum dengan berpidato dipinjam salah. Merupakan. Salah Aisyah. Salah Aisyah. Yang dipinjam tuh sesudah dia musyabah diserupakan berpidato dengan mengaum. Nah, itu baru mengaum itu musyabah bih. Kalau diserupakan mengaum dengan berpidatonya musyabah bih itu dia biasa. Yang dipinjam itu harus dahsyatnya itu harus yang jadi ulang sekali lagi diserupakan berpidato dengan mengaum. Kemudian dipinjam lafaz musyabah bih yaitu mengaum. untuk musyabah yaitu berpidato. Menurut istiarah tasrihiyah. Karenanya khatib. Ya, karenanya khatib. Ya, mantap. Itu. Karena terjadi pada titik-titik tadi mengaum ya, mengaum karena terjadi pada fiil. Namanya
Tabaiyah. tasrihiyah, tabaiyah. Istiarah tabaiyah. Dah, paham? Nanti sebentar lagi kita buka. Oh, ada di Al-Quran banyak ya. Salah satu ini. Zuniko, dengarkan. Ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda. Mereka lah yang telah membeli ayat-ayat dengan kesesatan. Ayat-ayat kok dibeli? Berarti beli itu adalah yang dahsyatnya, yaitu musyabah bih. Pengganti dari ikhtaru. Ulaikal ladzina ikhtaru. Itu makna yang tersimpan ya. Mereka lah yang telah memilih kesesatan. Tapi karena jual beli itu lebih jelas ya, ada transaksinya. Ulaikal ladzina ishtarau. Ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda. Nanti ya, nanti kita contohnya Al-Qur'an. Mulai nanti malam kalau ngaji perhatikan istiarah ada di mana. Ya. Jadi apa yang antum salah pelajari barusan? Mau tanya lagi evaluasi Bu ini, yaitu istiarah, tasrihiyah, tasrihiyah, tabaiyah. tabaiyah. Ya. Ada satu tingkat lagi tapi tidak usah lah dulu, nanti antum pusing ya. Nah, mantap itu ya. Sekarang kalimat yang sama itu bisa pula terjadi pada apa tadi? Contoh kita apa tadi? Halo, Ibu tidak mencatat nih. Enggak, contoh panjangnya apa tadi? Burung. Mengaum. Enggak, yang tadi yang pertama. Atuyur tugoni foko akson. Ya, burung-burung bernyanyi di atas ranting. Itu belum diuraikan, burung-burung bernyanyi di atas ranting. Coba bernyanyi. Diserupakan bernyanyi dengan terbalik lagi. Diserupakan berkicau dengan bernyanyi. Yang dipinjam itu yang ada dalam kalimat. Yang ada dalam kalimat itu musyabah bih, sehingga bunyinya diserupakan berkicau dengan bernyanyi. Yang tertulis sesudah dengan itu yang tertulis ya. Nah. Ulangi lagi, diserupakan berkicau dengan bernyanyi. Berarti bernyanyi musyabah bihnya. Kemudian dipinjam lafaz musyabah bih, yaitu bernyanyi. Untuk musyabah yaitu berkicau menurut istiarah tasrihiyah. Qarinatuhu burung. Ala sabilil istiarah tasrihiyah. Karena terjadi li'annahu ujriya itu terjadi fi fi'lin, karena terjadi pada fi'il, maka dinamakan juga istiarah tabaiyah. Ya? Bagaimana Nabila? Paham Nabila? Paham, Ustazah. Nah, kalau belum paham, bikin teh dulu, minum teh. Ya. Nah, ada lagi undang-undang mengatakan yang menjadi karenahnya mana tadi? Kalau burung-burung bernyanyi di atas dahan, mana karenahnya? Burung. Nah, pada kata burung itu juga bisa diurai. Namanya istiarahnya adalah istiarah makniyah. Begini caranya. Ini main perasaan ya, main rasa ya. Di dalam kalimat ini, burung-burung seperti manusia atau manusia seperti burung di dalam kalimat ini. Diperlakukan oleh si penyair. Burung seperti manusia. Burung seperti manusia. Berarti yang tertulis apa? Burung. Ya, sebagai apa? Istiarah makniyah. Enggak, sebagai musyabah apa musyabah bih kalau terjadi, kalau kita urai pada burung. Musyabah apa musyabah bih? Musyabah. Musyabah bih ya? Ada dua pendapat nih, musyabah apa musyabah bih. Saya tadi mau mengatakan burung bagaikan manusia diperlakukan di sini atau manusia bagaikan burung, itu menentukan kata kuncinya. Manusia diibaratkan burung diibaratkan manusia, bisa bernyanyi, bisa ini ya, bernyanyi. Berarti kalau burung ibarat manusia, berarti mana yang musyabah bihnya? Manusia. Berarti musyabah bihnya terbuang, berlawanan dengan yang tadi.
Ya kan? Yang tertulis burung. Burung sebagai apa? Syabah. Musyabah. Musyabah. Aisyah kok lari Aisyah? Nah, Ustazah, masih ada Ustazah. Masih ada. Ya, jadi terbalik ya. Sekarang yang tertulis apa? Kalau kita urai dari apa? Kita uraikan dari burung. Berarti burung itu musyabah. Dia diibaratkan sebagai manusia karena bernyanyi. Jadi, tapi yang jadi manusia musyabah bihnya adalah manusia. Oke? Tapi musyabah bihnya dibuang, disimpan di otak. Tapi walaupun dia disimpan, ciri-cirinya tinggal. Apa ciri-ciri musyabah bih? Apa ciri-ciri musyabah bihnya? Musyabah bihnya yang buang nih ya. Apa ciri-ciri musyabah bihnya? Bernyanyi. Bernyanyi. Jadi mana karenanya? Beda dengan yang tadi. Karenanya ialah menetapkan bernyanyi untuk burung. Bernyanyi kan harusnya untuk manusia. Karena dipinjam ya dihadiahkan buat kepentingan tadi, apa namanya, burung-burung bernyanyi tadi. Jadi hasilnya bertolak belakang. Kalau terjadi pada bernyanyi, isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Kenapa tasrihiyah? Karena yang tertulis musyabah bih. Kenapa tabaiyah? Karena terjadinya pada fi'il. Lalu kalau pada yang kita urai pada kata burung atau tuyur, tuyur itu sebagai musyabah. Musyabah bihnya mana? Manusia. Musyabah bihnya dibuang, tinggal ciri-cirinya yaitu bernyanyi. Ciri-cirinya yang ada dalam kalimat. Ini namanya isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah. Nah, sekarang pertanyaannya, at-tuyur itu isim atau fi'il? Isim. Masukkan lagi ke rumusnya. Kalau terjadi pada isim, maka namanya asliyah. Namanya asliyah. Ya. Harus mantap hari ini. Karena minggu depan Ibu udah ulang lagi. Sekarang kita ulang sama-sama, pelan-pelan aja. Jadi yang menjadi karenah pada isti'arah tasrihiyah tadi bisa pula diurai. Nah, tapi jawabnya pasti berbeda. Sekarang ulang sekali lagi kalau pada kata burung. Diserupakan, yuk sama-sama, diserupakan dengan manusia. burung dengan manusia. Ya, kemudian dibuang musyabah bihnya. Dibuang harus kata huzifa. Kemudian dibuang musyabah bihnya yaitu manusia. Dibuang, tidak ada dalam kalimat, dibuang. Tapi walaupun dia dibuang, dalam otak kita tersimpan ciri-cirinya. Apa ciri-ciri yang dibuang dalam kalimat itu? Ciri-ciri manusia di situ apa? Bernyanyi. Ini namanya menurut isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah. Paham Nabila? Karena terjadi pada isim, maka namanya apa? Asliyah. Asliyah. Nah, sekarang rumusnya supaya antum catat. Ini kaitannya dengan kawaid. Yang Ibu risaukan ini kalau antum nggak tahu ya. Bila terjadi pada fi'il dan isim yang mustaq, maka namanya tabaiyah. Tulis saja dulu nanti besok bisa. Apa tadi rumusnya? Bila isti'arah itu terjadi pada fi'il dan isim yang mustaq, namanya isti'arah tabaiyah. Nah, persoalan sekarang, antum tahu enggak apa yang itu mustaq? Nah, itu lagi. Kalau ilmu balaghahnya udah mantap, tapi yang mustaq enggak tahu, pasti salah jawabannya. Sekarang saya tanya, Syafiyah, tahu enggak apa yang dikatakan mustaq?
Nadia. Ini kawaid nih. Ibu nggak akan nerang kawaid ya. Kalau antum merasa hal-hal yang berhubungan dengan balaghah antum nggak tahu, antum belajar sendiri. Nah, berarti ibu sekarang antum harus tahu maksimal apa itu mustaq. Apa itu mustaq? Mustaq itu yang murabbin, kalau ada al murabbi gitu bukan Ustazah? Bukan. Bukan ya? Pokoknya selain masdar itu mustaq ya. Zaraf zaman, zaraf makan, selain masdar. Tahu nggak selain masdar? Apalagi? Jadi ustadz, Oh, ustadz mustaq apa jamid? mustaq lawannya jamid berarti Ustazah? Iya. Tapi kita ambil mustaqnya sekarang loh. Ustadz jamid apa mustaq? Ustadzun. Ustadzun jamid. Jamid. Nah, nanti kalau suatu saat ketemu istiarahnya di kata ustadz, berarti itu asliyah. Karena rumusnya kalau terjadi pada masdar dan isim jamid, namanya asliyah. Asliyah. Ya, jamid apa? Kalau antum tidak tahu pula jamid, bingung ibu nih nanti. Jamid tahu tidak jamid? Jamid? Masdar sama isi makna ya? Ya, isi makna itu apa namanya? Ya, yang udah tidak ada apanya, tidak ada fi'ilnya. Ya, badrun, syamsun, itu jamid. Bahrun. Nah, kalau mustaq selain masdar. Nah, kalau begitu, kalau seandainya terjadi nanti pada al-mudarris, itu apa? Al-mudarrisu. Mustaq. Nah, kalau terjadi di situ nanti namanya tabaiyah. Kalau terjadi pada al-ustadu, asliyah. Karena rumusnya bila istiarah itu terjadi pada fiil dan isim yang mustaq, namanya adalah tabaiyah. Bila terjadi pada isim jamid dan masdar, namanya asliyah. Nah, apa itu masdar, apa itu jamid, apa itu mustaq? Tugas antum cari lagi. Ya. Tadi sampai di mana kita? Tinggal ciri-cirinya yaitu bernyanyi ya. Ciri-cirinya bernyanyi. Nah, karena terjadi pada isim, kalau tuyur isim apa? Jamid. Isim? Ya, jamid. Kan ada, kalau antum bertanya ke saya, kan ada tara yatiru, Bu. Nah, kita ambil kata tairunnya itu kan masdar. Tara yatiru tairan. Jamaknya tuyur. Nah, kalau sudah masdar, hukumnya jamid. Kullu masdarin jamidan. Jadi ibu meminta sekali dari awal ibu udah bilang bahwa balaghah ini sulit. Kalau sulit jangan dijauhi tapi semakin didekati. Apa yang berhubungan dengan yang ibu minta, buka buku makni. Sekarang berhubungan dengan kawaid yaitu jamid, mustaq, masdar, antum buka lagi. Karena rumusnya tidak seperti apa, urainya tidak seperti kawaid. Kalau kawaid misalnya, coba Aisyah, kalau kawaid, sekarang uraikan secara kawaid. Burung-burung bernyanyi di pohon. Burung-burung mubtada, kan gitu ya. Burung-burung mubtada, bernyanyi khabar ala harfu jar, aksan, jar majrur, jumlah jar majrur, keterangan, kan gitu. Nah, kalimat yang sama kalau balaghah enggak itu urainya. Ya. Bernyanyi itu musyabah bih, diserupakan berkicau dengan bernyanyi. Kemudian dipinjam lafaz bernyanyi, lafaz musyabah bih yaitu bernyanyi, untuk musyabah yaitu berkicau menurut istiarah tasrihiyah gitu. Ya.
Jadi diskusi sama teman, jangan sampai didiamin saja. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Apa Ustazah tadi isti'aroh makniyah apa makniyah ya? Pakai kata. Makniyah, makniyah. Hmm. Makniyah itu ciri-cirinya yang tertulis adalah apa namanya, musyabah yang dibuang musyabah bihnya. Tanda bahwa ada musyabah bih yang dibuang, ada ciri-cirinya yang tinggal dalam kalimat. Ya, burung-burung bernyanyi. Jadi kalau terjadi pada burung itu kok kayak manusia ya, tapi manusianya dibuang. Itu apa sih ciri-ciri manusia yang dibuang? Kenapa tidak binatang atau apa? Ya ini kan bernyanyi. Ya ciri-cirinya bernyanyi. Nanti dalam kalimat lain lagi nanti. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Yang dia mengerti itu apa tidak ya? Saya ini di sini kan kayak mau runtuh langit nih, mau hujan. Nanti kalau enggak hujan lagi, saya memang akan di kampus ya, supaya saya melihat benar antum kemampuannya. Ya. Jadi akan ketahuan ya, yang sekarang diam-diam, nanti tidak bisa di waktu luring, itu langsung saya kasih nilai kurang. Ada pertanyaan? Ustazah mau nanya. Ya, si Lutfia. Silakan Tadi Lutfia. yang isti'arah makniyah tadi yang tertulis musyabah, yang dihilangin musyabah bih. Ya. Tapi ada yang ditinggal ya? Tapi ada ciri-cirinya yang tinggal, yaitu Yang musyabah yang dihapus tadi, tapi ada ciri-ciri yang ditinggal atau gimana? ya, bahwa yang hilang itu adalah manusia. Ciri-cirinya apa? Itu kan ada petunjuk di dalam kalimat, yaitu bernyanyi. Tapi kalau tidak manusia, nanti kita cari lagi yang lain, nanti contohnya tidak selamanya bernyanyi. Ya, dalam kalimat lain nanti akan nanti saya kasih tahu nanti ya. Jadi ciri-ciri yang hilang itu, ciri-ciri yang hilang itu berfungsi sekalian menjadi karinahnya. Lalu Anda mengatakan aina karinatu, karinahnya ialah menetapkan bernyanyi untuk burung, bukan untuk manusia. Menetapkan ya, yang harusnya milik manusia sekarang ditetapkan untuk burung. Dah. Nadia, bisa Nadia? Paham Nadia? Safia? Ustazah mau nanya. Ya, nanti kalau udah ditutup susah lagi ya. Silakan. Tadi berarti yang ditinggal, maksudnya yang ditinggalin ciri-cirinya itu musyabahnya. Ciri-ciri bukan kemusyabahnya kan di dalam otak kita ya. Nah, untuk mengatakan apa yang hilang itu, kita dikasih petunjuk oleh ciri-cirinya. Ya, ini bernyanyi, berarti itu manusia. Tidak mungkin ya saya kasih contoh yang lain. Apa tadi contohnya? Bunga tersenyum di taman deh, ya rame-rame. Ya rame-rame sebelum kita tutup nih. Bunga tersenyum di taman. Ya, coba pada kata, ya simak baik-baik, Safia. Bunga tersenyum di kamar. Coba pada kata tersenyum. Rame-rame lagi. Diserupakan. Diserupakan mekar dengan senyum. Ya. Kemudian dipinjam lafaz musyabah Ya. yaitu tersenyum. Ya. Untuk musyabah yaitu mekar. Terus Isti'arah Isti'arah tasrifiyah. ya. Karena itu bunga. Karena belum selesai. Karena terjadi terjadinya pada fi'il maka namanya tabaiyah. Tabaiyah. Ya. Dah. 100 nilainya itu. Tapi jangan lupa ya waktu ujian. Kalau terjadi pada bunga. Nah, kalau terjadi pada bunga. Diserupakan bunga dengan manusia. Iya. Kemudian dibuang lafaz musyababihnya yaitu manusia.
Ya. Untuk musyabah yaitu Tinggal ciri-cirinya belum, lupa. Tinggal tinggal ciri-cirinya cirinya yaitu yaitu tersenyum. ya. Untuk musyabah yaitu Tinggal ciri-cirinya yaitu tersenyum menurut istiarah menurut isti'arah makniyah. Ya. Karena Tuhu tersenyum. untuk makniyah caranya karena tuh menetapkan tersenyum untuk tersenyum kan harus untuk manusia. Sekarang ditetapkan untuk siapa? Untuk bunga. Ya, menetapkan tersenyum untuk bunga. Nur Anissa ya? Iya Ustazah. Ya, Anissa berarti udah mengerti ya. Nur Anissa dalam pemantauan Ibu nih, mana tahu yang lain udah pintar-pintar juga. Dan pemantauan Ibu nih yang bisa apa? Terus Aisyah, Nur sama si ini tadi. Bentar. Ada laki-laki tadi siapa ya? Ya nanti akan kelihatan lagi. Ya gimana ya? Yang ngerti ya? Nah, Pak Mustazah. ada tadi yang tertinggal, aduh, pembahasan yang terakhir. Kalau terjadi pada bunga, bagaimana katakannya? Karena terjadi pada bunga fiil apa isim? Isim. Jamid apa mustaq? Jamid apa mustaq? Jamid. Ya. Karena terjadi pada isim jamid namanya asliyah. Ya. Kalau terjadi pada tersenyum apa tadi? Tabaiyah. Ya. Mudah-mudahan tidak lupa ya minggu depan. Ada lagi pertanyaan? Apakah selalu dua-dua? Enggak, nanti ada hanya terjadi satu kali. Ya nantilah, itu dulu yang terjadi dua-dua. Kapan terjadi dua-dua? Bila ada kata kerja itu pinjaman. Yang menjadi karenanya pasti bisa diuraikan. Kalau ada kata kerja pinjaman. Ya. Ustazah Afan, ini berarti namanya majas lugawi ya? Ya, jadi majas lugawi itu terbagi dua, yaitu istiarah tasrihiyah dan istiarah makniyah. Kalau dilihat dari segi apa yang dibuang, musyabah apa musyabah bih. Ya. Bila ditinjau dari segi bentuk katanya, bentuk kata itu dibentuk, maka dia namanya ada tabaiyah, ada asliyah. Ya. Kapan dinamakan tasrihiyah? Kalau yang tertulis musyabah bih. Kapan dia makniyah? Bila yang tertulis musyabah bihnya hilang tapi tinggal ciri-cirinya. Ya, tuh. Nanti kita latihan lagi. Nah, ya, bila terjadi pada fiil dan isim mustaq, namanya apa tadi? Tabaiyah. Bila terjadi pada isim jamid dan masdar, namanya asliyah. Ya. Ustazah mau nanya sekali lagi. Ya. Yang di istiaroh makniyah itu berarti musyabahnya itu bunga. Terus musyababihnya itu manusia tapi dia dihilangin habis itu meninggalkan ciri-ciri tersenyumnya itu. Ya, betul. Ya, betul. Jadi menguraikannya diserupakan bunga dengan manusia, berarti manusianya musyabah bih. Kemudian dibuang musyabah bihnya, yaitu manusia. Tinggal ciri-cirinya, yaitu apa tadi? Tersenyum. Menurut istiarah makniyah. Karenanya mana? Karena tuhu menetapkan tersenyum untuk bunga. Jangan menetapkan tersenyum untuk manusia. Enggak, karena ini dipinjam, dihibahkan ke bunga. Ya. Karena terjadi pada isim jamid, maka namanya adalah asliyah. Nah, jadi ada 3 medan ya, 3 kapan
kajian tentang tasrihiyah, tasrihiyah dan apa lawannya? Makniyah. Itu yang ditanya adalah feeling antum. Feeling. Apa ini yang tertulis ini, musyabah atau musyabah bih? Nah, diasah dari sekarang feeling. Bila berkaitan dengan asliyah dan tabaiyah, itu berkaitan dengan kawaid. Karena rumusnya, bila terjadi pada fi'il dan isim mustaq, namanya ini, namanya tabaiyah. Kawaid. Ya. Dan siapa lagi mau nanya? Tidak ada. Mudah-mudahan saya berbaik sangka antum paham walaupun antum tidak ngomong, diam saja. Dah kita lihat PPT-nya. Banyak itu ya. Seperti ini. Hatiku hancur. Ya, sakit biasa. Kalau hancur kan seperti piring tuh. Jadi diserupakan sakit dengan hancur. Itu namanya apa namanya tadi? Istiarah tasrihiyah. Tapi kalau pada hati, kok hati itu kayak piring? Diserupakan hati dengan pecah belah. Atau piring atau gelas. Terserahlah antum. Kemudian gelasnya dibuang, tinggal ciri-cirinya yaitu pecah. Kata pecah ada di dalam, hancur. Ya, hancur. Jadi itu banyak ya dalam kalimat sehari-hari. Ya. Baiklah, waktu berjalan cepat dari jam 14:07. Ya, buka PPT-nya. Tetap aktif ya, jangan ngantuk. Ini cukup ya, majaz lugawi yaitu lafaz ya, yang digunakan tidak menurut pada tempatnya, tapi ada karenah yang melarang dari arti yang sebenarnya, dari makna sebenarnya. Yang kedua, hubungan antara makna hakiki dengan makna majazi itu kadang-kadang sejalan dan kadang-kadang tidak sejalan. Nah, ini saya belum terangkan. Apa maksudnya sejalan? Nah, seperti antara bernyanyi dengan berkicau itu seperti sejalan, mengeluarkan suara, enak, misalnya ya, sejalan. Tapi apa yang tidak sejalan, kebetulan tidak ada di contoh tasbih ini, majaz ini. Adanya nanti di majaz mursal yang ghairu musyabahah. Contohnya apa? Kalau kamu tidak bertanya, tanya aja ke kampus. Kampus istiarah di situ. Bisakah kampus ngomong? Tidak kan? Di kampus dan manusia tidak sejalan, itu namanya ghairu musyabahah. Ya, masalah nasi yang maksud beras, nasi dan beras juga tidak sejalan. Ya udah. Al-qarinah kata kunu lafziyah. Nah, qarinah itu nanti dalam kalimat-kalimat lain boleh saja tidak ada. Antum yang nyarinya, feeling antum ya. Dan kadang-kadang haliyah, konteks kalimat, ya, konteks kalimat. Terus enter. Kalau tadi udah pemahamannya sudah ya. Nanti majaz itu kajiannya ada 4. Majaz lugawi ini yang sedang kita pelajari. Kemudian majaz mursal. Udah saya kasih contoh ya belum majaz mursal ya. Ada 8 bentuk, itu salah satunya adalah menyebutkan sebagian untuk maksud keseluruhannya. Ya. Yang dimasukkan sebab tapi akibat, nanti aja ya. Kemudian majaz akli juga antara fiil dan fa'ilnya tidak sama. Kemudian kinayah. Kinayah itu adalah idiom. Idiom, antum tahu enggak idiom ya? Panjang tangan tanda apa? Gelar untuk apa panjang tangan? Dermawan. Maling. Maling. Kalau ringan tangan? Ya. Memberi. Buah tangan? Oleh. Oleh. Ya, itu
adalah kajian di kinayah nanti ya. Jadi apa yang di gaya bahasa kita ada, di sana juga ada ya. Baik, ini kerangkanya. Kemudian enter terus. Enter. Nah, ini udah ya. Dan pasti kalau saya uraikan ini pasti antum udah nangkap nih. Majas lugawi itu terdiri istiarah tasrihiyah dan istiarah makniyah. Untuk mengetahuinya seperti tadi. Bila yang tertulis musyabah bih, namanya tasrihiyah. Bila yang tertulis itu musyabah, namanya makniyah. Urainya panjang kayak tadi. Nanti dihafal baru bisa. Kemudian ada lagi istiarah asliyah dan tabaiyah. Ini kaitannya apa tadi? Bila terjadi pada isim jamid dan masdar, namanya asliyah. Bila terjadi pada fi'il dan isim mustaq, namanya tabaiyah. Isim fi'il itu segala macam, baik madi, mudhari, apa ya. Ya misalnya, wahai angin, katakan padanya. Nah, kok angin kayak manusia kita perintah ya, sampaikan salamku pada ibu, wahai angin. Nah, itu gaya bahasa di sini ini ya. Jadi sampaikan itu untuk manusia, ini masa dipakai untuk angin gitu ya. Nah, yang pertama tasriyah dan makniyah tergantung feeling antum. Kalau asliyah tabi'iyah tergantung kemampuan kawaidnya. Nah, mungkin di sini banyak kena nih kalau kawaidnya pas-pasan. Kemudian istiarah mujaradah murasyahah mutlaqah ini di luar yang tadi ada lagi keterangannya, itu diuraikan lagi. Tapi karena saya bertahun-tahun mengajar balaghah, mereka sepakat hanya sampai diuji sampai asliyah dan tabaiyah saja. Jadi mujaradah murasyahah mutlaqah tidak diuji, tapi nanti saya terangkan ya. Ada keterangan tambahannya, cocoknya untuk apa ya. Kemudian yang dikatakan istiarah tamsiliyah adalah peribahasa. Nah, peribahasa itu tahu enggak peribahasa? Tong kosong? Nyaring bunyinya. Ya. Apa lagi yang lain? Antau memetik apa yang kau tanam. Dan lain-lain. Itu peribahasa namanya. Itu istiarah tamsiliyah. Ya, ini ada yang mirip-mirip nih. Kalau tasbih tamsil apa kemarin? Ini ada tamsil-tamsilnya juga. Kalau tasbih tamsil apa kemarin? Gambaran pada kalimat pertama sama dengan gambaran pada kalimat kedua, kan gitu. Tapi kalau istiarah tamsiliyah, peribahasa. Peribahasa kita banyak, antum tahu enggak? Apalagi yang tahu yang antum lain? Hah? Berakit-rakit dahulu berenang, berakit-rakit ke hulu berenang Ke hulu tepian. berenang-renang ke tepi. Ya, itu ke pantun itu ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian pantun itu tidak ada dalam bahasa Arab ya. Pantun tidak ada. Tapi misalnya bagaikan menepuk air di dulang. Antum tidak tahu dulang itu apa? Siapa yang tahu dulang? Bagaikan menepuk air di dulang. Tidak tahu. Ya, anak milenial ya umumnya tidak tahu kata dulang. Dulang itu adalah tempat air yang terbuat dari kayu. Di kampung ada itu. Kalau di sini sudah diganti dengan plastik ya. Plastik tempat air. Tapi antum cukup membayangkan nih. Tempat air tapi yang dibuat dari kayu. Dari papan. Ya. Terus antum taruh air. Lalu antum pukul. Kuat-kuat. Apa yang terjadi? Antum pukul air. Kalau sekarang baskomnya plastik ya, baskom. Bagaikan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, kena muka sendiri. Itu kiasan apa? Istiarah tamsiliyah untuk apa? Ialah orang yang membukakan aib orang lain, sementara dia punya aib yang sama.
Jadi pasti kembali ke dia pantulannya. Lu juga gitu kan? Nah, jadi itu namanya bagaikan menepuk air di dolang. Oh, nah nanti kita sampai ke sana itu. Ada pertanyaan slide ini? Tidak ada. Kita masih berada di tasriyah dan makniyah ya, nanti lain. Kemudian enter terus. Ini mencocokkan saja lagi. Ada waktunya tinggal sedikit ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Nah, ini uraian yang tadi, cocokkan dengan pemahaman. Apa yang dikatakan tasriyah? Nah, ini Arabnya. Ma suriha fiha bilafzil musyabbah bih. Yang tertulis itu pasti musyabbah bih. Paham? Yang tadi. Jangan bilang tidak paham lagi. Makniyah. Apa yang dikatakan makniyah? Mahuzifa fiha musyabbah bih. Dibuang musyabbah bihnya. Warumi zalahu bisyai'in min lawazimi. Tapi tinggal ciri-cirinya. Musyabbah bihnya dibuang, ciri-cirinya tinggal. Ya. Kemudian asliyah. Asliyah, coba perhatikan. Apa yang dikatakan asliyah? Idza kanat al-isti'arah jarat fil ismil jamid awil masdar. Paham? Nah, apa dikatakan tabaiyah? Sebabnya bila isti'arah itu terjadi pada fi'il dan isim mustaq. Lalu kalau Anda bertanya, saya tidak akan jawab ya. Apa itu fi'il, apa itu isim mustaq, Bu? Tidak tanya. Itu tugas dosen kawaid dan buka lagi. Karena habis waktu. Bisa 1 tahun, 1 semester belajar kawaid itulah nanti. Ya. Dan kemudian murasya'ah kita lompat karena itu ada keterangan lain. Namun pada antum kurang. Jadi sepakat ya. Antum akan saya uji sampai tasriyah asliyah tabaiyah. Ini satu paket semuanya ini. Tasriyah, makniyah, asliyah, tabaiyah. Ya. Itu harus tahu itu. Nah, kalau mau nanti kita ulang lagi. Kalau antum siapa takut, Bu? Langsung aja murasya'ah mujarradah mutlaqah. Kami siap kok diuji. Oke. Saya mau nguji. Nah, ya. Kalau tamtsiliyah yaitu susunan yang digunakan, susunan kalimat tartib yang digunakan tidak pada tempatnya, yaitu susunan kalimat bukan kata-kata. Tong kosong nyari bunyinya ya, kesemuanya itu maknanya bukan itu tapi makna lain. Itu namanya tamtsiliyah. Ya, tapi karenah yang melarangnya, ada karenahnya juga yang melarangnya. Biasanya di dalam tamtsiliyah ini yang menjadi karenahnya adalah konteks kalimat. Kapan kita mengatakan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan tampak. Tidak itu yang dimaksud sebetulnya, tapi maksudnya di situ adalah orang yang tidak mau bisa melihat kesalahannya, tapi kesalahan orang kelihatan. Kesalahan orang kecil kelihatan, kesalahan dia gede tidak kelihatan, gitu ya. Nah itu namanya tamtsiliyah, isti'arah tamtsiliyah. Ya, habis tinggal 1 menit lagi. Kita mulai 13 apa ya? Tinggal 1 menit lagi. Tidak ada pertanyaan ya? Nah itu nanti latihan nanti. Coba entes itu. Ini nanti latihannya. Ini uraian bahasa Arabnya. Ya, uraian bahasa Arabnya. Antum baca di rumah nanti dulu ya. Misalnya at-tuyur tughani fawqal aksan. Aksan, burung-burung bernyanyi di atas pohon. Terjadi pada tuyur musyabbah. Uraiannya mana? Tuyur musyabbah. Musyabbah bihnya dibuang, yaitu manusia, tapi ditinggal ciri-cirinya. Ya itu baca dulu lah, nanti entum pusing kalau saya juga yang menjelaskan. Ya, halas. Ya, janji ya, balaghah itu tidak bisa cukup dengan dosen saja. Antum harus menggelutinya, menghayatinya sendirian di kamar yang sunyi. Antum baca lagi. Ya.
Jangan nanti ibu disalahkan, kok sulit ya balaghah ya. Ibu memang bilang balaghah itu sulit, dia harus pintar juga qawaid dulu. Ya kita tutup ini dulu, kita bersilaturahmi dulu, lihat semua, tutup dulu. Oke, dah. Cukup dipahami ya. Rohmah konita. Ya saya di dalam otak saya terrekam nanti siapa yang tidak mau ngomong, siapa yang cuma narok pajangan saja, rohmah ini ya. Itu akan, tapi ada, nah ini ada. Semester lalu tidak pernah ngomong, jarang bertanya, nilainya 98, jadi nyaris betul semua. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, tapi ada yang nggak ngomong ya nggak bisa dia. Jadi buat nambah-nambahnya rajin bertanya, rajin ini. Ya, baik. Sampai di sini kita akhiri perkuliahan kita. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan hujan cepat berakhir ya kita luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. 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 Ya, Waalaikumsalam. absen jangan lupa absen dosen ya. PJ, absen dosen jangan lupa. Ya. Ya, nah, Ustazah nanti Aisyah sampaikan ke PJ-nya. Oh Aisyah, Aisyah bukan PJ ya? Bukan Ustazah. PJ mana di sini nih? Ada Randi sama Adam kalau nggak salah Ustazah. Tapi seperti tidak ada ya? Iya. Randi. Nanti jangan dia absen, jangan dia Randi sama ini ya. Jangan dia absen ya. Gimana itu kalau PJ tidak datang? Siapa yang mau absen nih? Siapa yang mau melaporkan perkuliahan ini? Aisyah? Harus ada pengganti. Kalau dua-dua PJ tidak ada, bagaimana melaporkan perkuliahan kita kuliah apa enggaknya? Iya baik Ustazah. Nanti insya Allah Aisyah coba bantu. Ya nanti jawab ya. Nanti jawab ke ibu sudah di absen ya. Iya baik Ustazah. Ya. Itu amanah ya Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Aco.